Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, ihwafillah, sahabat-sahabat, Masya Allah, senang sekali berjumpa kembali di acara Melingkar bersama Radar TV ini. Masya Allah ya, kita bisa berkumpul kembali, ini wajah-wajah baru. Alhamdulillah, ini dari sekolah mana nih? Boleh? SMK Negeri 3. Dari mana? SMK Negeri 3, Masya Allah. Alhamdulillah ya, selamat datang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kegiatan ini, acara Melingkar ini jadi wasilah kita semuanya untuk sama-sama mencari ridho Allah yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita ini Allah takdirkan sebagai generasi terbaik dalam umat Islam ini. Amin. Nah, ihwafillah yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya. Ya, ini mungkin kalau saya bilang adik-adik saya ya gitu ya. Ini di Masya Allah ya, kita hari ini, per hari ini, ya, di November ini ada banyak sekali kejadian yang terjadi di dunia. Termasuk di mana Palestina ini yang sedang ramai sekarang ini. Ya, betapa ini menyita perhatian banyak sekali publik. Ya, mata-mata, bukan mata-mata Intel ya. Ini mata-mata dunia tertuju pada satu negara, yaitu Palestina. Ya, kita tahu semua Palestina itu juga ada umat Muslim di sana. Di sana juga ada kiblat pertama umat Muslim, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, Nabi sendiri ditakdir atau disebut sebagai Imamul Qiblatain. Ya, imam dua kiblat, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana petunjuknya jelas sekali bahwa tidak boleh kita ini sebagai seorang muslim melupakan kiblat pertama kita. Kalau teman-teman mungkin pernah sholat dulu di sajadah itu kan kadang ada yang Masjidil Haram, satu lagi. Nah, ada Masjidil Aqsa. Ya, sebenarnya bukan Masjidil Aqsa kadang-kadang itu ya, itu Dome of Rock ya, atau masjidnya Umar sebenarnya ya. Itu Masjidil Aqsa ada lagi sebenarnya. Tapi Masya Allah itu diingatkan bahkan melalui sajadah yang barangkali tiap sholat kita sujud di atasnya. Tidak boleh kita ini melupakan Masjidil Aqsa. Nah, maka di tema kali ini dalam acara Melingkar di hari ini insya Allah saya akan bawakan terkait pemuda Islam. Ya. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi perhatian dunia saat ini, kita dikejutkan oleh sosok-sosok yang luar biasa sebenarnya. Di atas kertas Palestina itu kalah sebenarnya. Ya, kalau mau dihitung-hitung kekuatan militernya, coba ya, Palestina sekian puluh tahun dijajah oleh Israel yang itu superpower segala macam, dananya juga luar biasa ya, ingin mengusir penduduk asli Palestina di sana yang dananya terbatas sekali, tapi sampai hari ini itu tidak bisa sama sekali. Itu tidak lepas ternyata dari peran para pemuda Palestina di sana. Nah, ihwafillah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ini kita mesti memahami ada peran besar dari para pemuda sesungguhnya. Kita mesti ingat, dahulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi menempatkan banyak pemuda di sekelilingnya. Kalau istilah politik itu ring satunya. Ring satunya itu para pemuda. Ada yang tahu nggak usia berapa tahun Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Berada di dekat Nabi. Ada yang tahu? Atau ada yang tahu tidak? Berapa usia ada sahabat Nabi itu namanya Amr bin As.
Ada yang tahu berapa usia dia menikah? Ini udah ada yang menikah belum? Belum. Ini masih sekolah. Nggak apa-apa, bagus, memang harus fokus dulu ya, belajar nantilah. Tapi ada yang tahu tidak berapa usia Amr bin As menikah? Dan dia jadi diplomat ulung. Ya. Ini seorang sahabat masih muda jadi diplomat ulung. Anaknya juga tidak kalah luar biasa, Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini terkenal diantaranya di antara ahlu sufah kalau dalam sejarah itu. Ini jangan dibayangkan bukan jenggotan, maksudnya huisan gitu ya. Sudah beruban, ya, kakek-kakek, jangan dibayangkan. Sayyidina Ali rahimahullah itu masuk Islam dalam sejarah ada yang mengatakan usia 6 atau 8 tahun. Ada yang di sini masih usia 8 tahun? Nggak ada. Ya. Tadi yang saya sebutkan Amr bin As menikah di usia berapa tahun? 15 tahun. Ada yang di sini 15 tahun? Bukan artinya harus menikah di usia 15 tahun. Tapi di usia itu sudah matang. Dia sudah menjadi diplomat di usia itu. Sebelum menikah bahkan. 15 tahun. Di sini sudah ada yang jadi diplomat. Diplomatnya nggak kaleng-kaleng. Ya, dia mempelajari banyak bahasa. Mungkin teman-teman pernah dengar Rasul mengutus sahabatnya dalam waktu 1 pekan atau di beberapa riwayat yang lain 2 pekan mengutus untuk mempelajari bahasa Persia. Ada di antara sahabatnya. Selesai dalam waktu 1 pekan. Si muda. Gak mungkin ngutus orang tua baginda Nabi. Maka Nabi saja sebagai panutan uswah hasanah untuk umat muslim ternyata menempatkan para pemuda di sekelilingnya. Karena Nabi punya visi besar. Tidak mungkin kalau visi besar, kalau sekeliling orangnya diisi bukan para pemuda. Kita harus punya keyakinan. Nabi saja ketika ingin Islam tersebar ke seluruh dunia, menjadi alat perubahan ke seluruh dunia, Nabi menempatkan para pemuda. Kalian para pemuda? Ya kan? Kalian para pemuda kan? Maka kita harus ingat, Rasul saja memilih para pemuda di ring satunya untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka kita sebagai pemuda, masih pemuda tidak? Masih ya. Saya mungkin yang paling agak tua lah di sini ya. Itu kalian harus lebih percaya diri karena tanggung jawab kemajuan Islam itu ada di pundak-pundak kalian. Ya, yang besar tanggung jawab itu namanya apa? Pemimpin. Kalau tukang bebersih tanggung jawabnya besar nggak? Besar. Ya besar bagi tukang sapu ya. Besar. Bagi tukang bebersih. Tapi lebih besar lagi tanggung jawabnya seorang pemimpin. Besar sekali. Ya. Itu Masya Allah ya, kalau teman-teman pelajari di sirah, ya, dalam ini misalnya, mungkin teman-teman pernah atau sering mendengar ada hadis yang diriwayatkan oleh misalnya ya, An Ibni Umar, pernah dengar? An Ibni Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan suka ada ya. Kira-kira bayangan teman-teman, Ibnu Umar ketika mendapatkan meriwayatkan hadis itu usianya berapa? 50. Berapa? Soalnya tebak-tebakan lah ini Mbak ya. 25. Berapa? 15. Ya bagus lah ya. 30. Tapi enggak kebayang relatifnya gimana? Bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak gitu ya. Orang tua lah ya. Udah janggotan. Ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang sholatnya Nabi. Sholat malamnya Nabi. Bayangkan nih. Dengarkan ya. Ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang sholat malamnya Nabi. Hari sholat malam teh kapan? Nabi sholat malam itu di 1/3 malam awal. Nah, tapi mau tahu kelanjutannya? Nah, tapi kita jeda dulu ya. Sebelum ada riwayat berikutnya. Baik, itu terima kasih.
Nah, tadi ya, Masya Allah, iwafillah semuanya. Kita tahu ternyata ada di antara beberapa sahabat Nabi, termasuk yang meriwayatkan banyak hadis di antaranya, itu ternyata usianya masih sangat muda. Masih belasan. Dan mungkin lebih awal daripada itu. Karena ternyata di hadis itu, Nabi memperlakukan Ibnu Umar layaknya anak-anak, dan memang masih anak-anak pasti. Jadi jauh dalam bayangan kita, Ibnu Umar itu sebagai sosok yang sudah sepuh, sudah tua, tapi meriwayatkan hadis tentang sholat malam Nabi. Kebayang tidak? Ada anak-anak meriwayatkan sholat malamnya Nabi. Kalau meriwayatkan berarti menyaksikan. Kalau menyaksikan artinya bangun. Benar nggak? Ini Nabi kan sholat malam, artinya bangun. Ini anak-anak sudah bangun malam, intip idolanya. Karena Nabi idolanya. Itu kalau bukan idolanya, tidak mungkin Ibnu Umar mau bangun tengah malam. Di sini teman-teman siapa yang idolanya siapa nih? Mungkin kalau anak muda sekarang kan K-pop segala macam ya. Mungkin sekarang agak mending ya. Ini ya, ada aja Abu Ubaidah dan lain sebagainya lah di medsos ya, silahkan ya. Tapi dalam Islam yang harus jadi idola kita sesungguhnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panutan. Ibnu Umar karena idolanya adalah baginda Nabi, dia bangun, dia penasaran apa yang sebenarnya Nabi kerjakan di tengah malam, kenapa senantiasa terbangun. Maka diintipnya Nabi. Karena aktivitas mengintip ya Ibnu Umar atas apa yang dilakukan Nabi tengah malam, maka kita tahu bagaimana Nabi sholat malam, kapan sholat malam, dan bagaimana kualitas bacaan Nabi ketika sholat malam. Oh itu kan sampai gitu ya, itu hadisnya sahih sekali. Ya, itu dari sosok anak kecil. Ya. Kita mungkin dengarnya Ibnu Umar, wah ini udah sepuh. Iya mungkin, tapi dulu ketika menyaksikan hadis itu masih kecil. Pernah Ibnu Umar juga terhunyung-hunyung datang, ikut sholat berjamaah, sholat malam bersama Nabi. Karena mungkin ya khasnya anak-anak masih ngantuk, datang dia di sebelah kiri. Dibetulkan oleh Nabi, ditarik ke sebelah kanan. Karena hadis itu pula kita tahu bahwa kalau berjamaah dimulai dari sebelah kanan. Itu anak-anak, bukan orang dewasa. Apalagi aki-aki gitu ya. Jangan dibayangkan itu ini sepuh. Enggak, ini anak-anak. Ya, anak-anak dan tinggal di dekat Nabi. Masya Allah. Ya, jadi Nabi saja ketika memiliki visi besar, beliau menempatkan banyak pemuda di sekelilingnya. Kalau kita baca dari sejarah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi, ada yang tahu siapa saja? Nanti PR ya. Silahkan cari. Ya, itu hanya 3 orang, kalau tidak salah, yang usianya 30 tahunan. Atau kalau tidak salah 2 saja. Ya, itu Abu Bakar dengan Umar saja masih muda. Umar itu kalau tidak salah 28-an. Itu coba ya, hanya 2 orang atau 3 orang yang range 30-an. Sisanya 20 ke bawah, bahkan belasan, bahkan ada yang masih di bawah 10 tahun. Ada yang 10 tahun bahkan. Jangan bayangkan yang di sekeliling Nabi itu dewasa. Ya seperti kalian ini. Maka bayangkanlah kalian ketika membaca sirah itu betul-betul dihadapkan atau dihadirkan baginda Nabi itu di hadapan kalian. Siapakah di antara ini yang jadi Sayyidina Ali-nya barangkali? Itu harus dibayangkan bagaimana Nabi mendidik Sayyidina Ali. Ya, bagaimana mendidik Umar. Ada yang tahu tidak? Umar itu sebelum masuk Islam, dia adalah orang yang paling ingin membawa kepala Nabi. Dalam kata lain ingin membunuh Nabi, ya, atau dalam sejarahnya itu yang paling keras ingin membunuh Nabi.
Itu kan ada 2 Umar yang Nabi doakan mudah-mudahan masuk Islam. Ya, di antaranya ada ya Amr. Itu siapa? Ada yang tahu? Ada Amr, ada Umar. Ya. Ada yang tahu? Abu Jahal salah satunya. Itu juga Amr ya. Tapi memang Nabi cenderung kepada Umar, dan betul Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Dulu orang paling bengis Umar ini, mabuk-mabukan, masih muda, jangan bayangkan sudah tua. Gulat, ada yang nantang dengan Umar, tak ada satupun yang berani. Dan apa hasilnya? Ketika masuk Islam, karena keteguhan Umar luar biasa, ini masih pemuda loh, masih 20-an lah, 28, dari sejarah yang seperti itu ya. Masuk Islamnya Umar itu dalam sejarah ditandai awalnya masuk periode dakwah Nabi berubah dari yang sembunyi-sembunyi kepada terang. Itu ditandai atau dimulai dengan masuknya Umar. Ini Masya Allah Umar nih ya. Awalnya bukan nggak ada yang berani karena perintahnya begitu. Sembunyi-sembunyi dakwah Nabi. Pas Umar masuk Islam, hari pertama dia masuk Islam, rumah yang pertama kali dia ketuk siapa? Ada yang tahu tidak? Umar baru masuk Islam nih. Rumah yang pertama dia ketuk rumahnya siapa? Ada yang tahu? Bukan rumah kita yang jelas. Siapa? Adiknya sudah masuk Islam. Ini rumah pertama yang ingin dia dakwahi siapa? Abu Jahal. Nggak kira-kira kan? Ini komandannya kafir musyrik, orang kafir Quraisy musyrik, diketuk sama Umar. Ya, coba bayangkan ini pemuda loh, pemuda. Maka kalau sekedar nanya itu pasti mudah lah, ya. Atau disuruh kata guru, ayo maju ke depan siapa yang mau. Misalnya ada yang nanya, kapankah misalnya ya perang Padri atau apa gitu. Oh kan kalau belum ngacung pada ngobrol. Ayo ngacung dulu angkat tangan, pada diem. Wah, maka kita bayangkan dalam sirah itu kita hadirkan Umar saja baru pertama kali masuk Islam, pintu yang pertama kali dia ketuk adalah Abu Jahal. Gak kira-kira. Kita sangka orang baru masuk Islam kan pelan-pelan dulu. Dia langsung ngegas. Dan Umar ketika masuk Islam, kemudian berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah benar agama ini adalah agama yang hak? Apakah benar ini adalah dinul hak? Kata Umar. Benar nggak? Kata Nabi, ya betul tentu saja. Apakah betul kita ini dijamin oleh Allah akan masuk surga dan mereka akan masuk neraka? Ya betul Umar. Kalau begitu kenapa kita takut untuk tidak melakukan dakwah secara terang-terangan? Terperanjat para sahabat ketika itu. Oh, ini ada yang berani seperti ini. Maka ketika itu umat muslim keluar, merubah pola dakwahnya dari sembunyi-sembunyi menjadi terang. Siapakah itu? Para pemuda. Bayangkan, ya. Jangan bayangkan para sahabat yang di sekeliling Nabi itu tua-tua, nggak masih muda. Ada yang belasan tahun. 7 diantaranya 20 tahun ke bawah. Ya. 7 diantaranya 10 nih sahabat Nabi banyak. Tapi 10 yang dijamin masuk surga saja, ini berarti 10 sahabat utama, itu 20 tahun ke bawah usianya. Masih muda betulan. Ya macam teman-teman semua. Maka tadi saya mengambil tema kita tentang peran pemuda dalam Islam. Betapa pentingnya sosok pemuda itu dalam Islam. Wah itu ya dalam sirah saja. Bung Karno saja pernah gimana? Ada yang tahu? Kirimkan aku 10 pemuda, maka aku akan menggoncang dunia. Bukan, kirim aku 10 orang tua. Ya dikirim ke medan perang, encok semua. Baik, itu mungkin ya materi kita di hari ini. Kita jeda dulu sebentar. Baik,
Nah, ihwafillah yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, Masya Allah ya, tadi ini sedikit lah ya, tentang bagaimana Nabi ternyata memilih para pemuda untuk ada di sekelilingnya, tidak lain agar Islam itu memang yakin baru akan bisa menyebar dan jaya kalau berada di pundak para pemuda. Ihwafillah, silahkan nih barangkali dari tadi yang disampaikan, barangkali ada yang ditanyakan terkait kepemudaan ini. Silahkan, ada yang ditanyakan? Baik ya. Baik, ini dulu ya, dari Ikhwan dulu. Silahkan perkenalkan namanya dan dari mana, kelas berapa, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat dari kelas 10 Kaikuli 1 SMK Negeri 3. Ayo, Masya Allah. Kang Rahmat, silahkan. Ingin bertanya, Tafadhol, apa silahkan. peran kita sebagai pemuda untuk menyikapi pada zaman sekarang ini? Terima kasih. Baik ya, peran pemuda. Ini balik lagi ya. Itu tadi gambaran tentang zaman dulu kan, zaman Nabi, zaman sahabat ya. Lalu kalau sekarang gimana? Nah, teman-teman semuanya, kita harus ingat betul-betul, yakinkan diri kita semuanya bahwa panggung dunia ini ya tidak akan selamanya jadi milik para orang tua kita. Satu saat barangkali yang hadir di sini akan entah jadi wali kotanya, entah jadi gubernurnya, atau barangkali yang di sini ada yang jadi presiden, siapa yang tahu? Makanya kenalan dulu. Barangkali nanti sudah besar, sudah jadi presiden. Tapi cita-cita itu harus dipelihara sejak masih seperti ini. Kalau teman-teman tidak memelihara cita-cita besar, ya sejak sekarang, jangan harapkan kalian akan menjadi orang besar nanti. Kalau cita-cita besarnya tidak pernah dipelihara. Ya, para sahabat dulu, tadi yang para pemuda itu, Rasul juga tanamkan cita-cita besar di dada mereka. Kata Nabi, yakinlah bahwa satu hari Konstantinopel akan dibebaskan. Roma akan dibebaskan. Padahal ketika itu sedang perang hondak, sedang terdesak. Bayangkan, Nabi dalam kondisi terdesak menanamkan cita-cita besar di sahabatnya. Itu kita saja yang membaca sejarah itu kok nggak kebayang. Orang lagi terdesak antara hidup dan mati masih ngobrolin cita-cita. Poin pentingnya apa? Pelihara cita-cita itu. Dalam kondisi apapun. Sekarang mungkin repot begitu ya. Kita nggak bisa apa-apa misalnya. Pelihara cita-cita itu. Ya, karena yang tadinya tidak bisa saja esok hari bisa jadi mahir. Ya, maka itu ya. Maka perannya, jangan lupa ya, pemuda di pundaknya ada tanggung jawab kemajuan bangsa ini atau Islam pada umumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk penanya selanjutnya, tadi siapa? Mana nih, ada lagi yang bertanya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmani Risa, asal sekolah dari SMK Negeri 3. Bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk menyikapi apabila dunia ingin dikejar tetapi akhirat juga ingin kekejar? Wah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pertanyaannya. Kita kadang-kadang suka ada slogan agak nyeleneh juga. Gimana? Muda kaya raya, tuanya gimana? tua renta gitu ya, mati masuk surga, mungkin begitu kan ya? Mudanya kaya raya, tua poya-poya ya, meninggal masuk surga. Itu memang harapan. Tapi harapan kosong kadang-kadang ya. Kadang-kadang memang kita seperti seolah-olah terjebak antara kalau kita mengejar dunia, maka akhirat terlupa, kan gitu ya? Nah, tapi dalam Islam sesungguhnya pemisahan antara dua kutub itu tidak ada. Sekarang kita coba cek saja. Di dalam sejarah, dakwah Nabi itu tidak bisa dipungkiri peran para, hartawan sangat besar.
Ada yang tahu siapa istri pertama baginda Nabi? Siapa? Siti siapa ini? Siti Khadijah. Ada yang tahu siapa Siti Khadijah? Pedagang besar. 2/3 kekayaan komoditas Mekah. Komoditas Mekah 2/3-nya dikendalikan oleh Siti Khadijah. Ini bukan kaleng-kaleng. Meninggalnya atas sejarah, mohon maaf, diberitakan ya dalam kondisi ya sederhana sekali. Bahkan ada yang mengatakan karena kekurangan gizi. Siti Khadijah, hartawan. Jangan dibayangkan jandanya saja. Yang perlu kita ketahui, Siti Khadijah itu kaya raya luar biasa. Allah siapkan Siti Khadijah untuk menopang dakwah Nabi. Itu dunia banget, benar nggak? Siti Khadijah dunia banget nggak? Itu sultannya perempuan tuh. Itu dunia banget. Dunianya dibuat untuk akhirat. Terus siapa lagi? Coba. Dan dalam sejarah ternyata para pengusaha Muslim itu tumbuh berkembang justru. Tidak berarti karena ingin jadi sahabat Nabi, ingin hijrah, tiba-tiba ditinggalkan dunianya. Enggak. Dalam sejarah justru diceritakan yang jadi pengusaha makin banyak. Karena Nabi didik betul-betul. Karena butuh dalam dakwah itu, dunia juga butuh. Maka bayangan kita caranya adalah sebenarnya tadi ya, tidak ada pemisahan dalam dua kutub itu. Yang kita ingat adalah, kita ingat saja firman Allah. Wabdaghi fima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Bahasanya, gunakanlah yang Allah telah berikan kepada kalian untuk kepentingan akhirat. Silahkan teman-teman belajar yang sungguh-sungguh, sepintar-pintarnya. Ya, kalau gelar setinggi-tingginya silahkan. Mau ngejar dunia silahkan setinggi-tingginya. Tapi tujuan besarnya adalah untuk darul akhirah. Kata Allah begitu. Kita kaya memang mau ngapain? Coba. Mau sekedar kaya? Kaya itu bukan tujuan. Alat kaya itu. Maka orang yang kaya di zaman Nabi, kalau sedekah nggak tanggung-tanggung. Karena udah tahu tujuan utamanya itu. Ya, jadi itu bisa ya. Insya Allah jadi panduan yang luar biasa buat kita. Tidak ada pembedaan antara mana yang dikejar, apa dunia dulu, apa akhirat dulu. Silahkan gitu ya. Ini memang harus jadi, barangkali di sini ada yang jadi siapa? Khadijahnya ya. Bukan jandanya yang diingat, tapi kekayaan 2/3 Mekah, coba bayangkan. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, itu mudah-mudahan jadi petunjuk. Silahkan, siapa lagi yang bertanya? Wah, silahkan. Siapa ini namanya? Apa Dol dikenalkan? Boleh mic-nya diberikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Novianti, Mhm. kelas 11 program 1, asal Ya. sekolah SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Masya Allah. Tafadhol, silahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari diri dari zina? Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zina. Ada yang tidak tahu apa itu zina? Pacaran langsung gitu. Tapi itu contoh konkret lah ya. Tapi ada yang tidak tahu tidak? Ada yang tidak tahu tidak ya? Atau ada yang belum pernah mendengar apa itu zina? Nah, sudah sering mungkin ya. Atau jangan-jangan juga ya. Jangan. Ada gini ya. Memang inilah diantara apa yang menjadi senjata setan untuk melemahkan para pemuda. Karena tahu setan itu tanggung jawab itu ada di pemuda, maka biasanya digelincirkan dalam zina. Nah, maka cara yang terbaik adalah perbaiki sholatnya. Karena tujuan sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan zina dalam Quran disebut fahisha. Maka cara kita meninggalkan zina, perbaiki sholatnya. Kalau masih berpacaran, berarti sholatnya belum betul. Nah, baik ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Nah, itu mungkin ya sekedar
mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Ya, ini Masya Allah ya, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Tadi ditutup dengan pertanyaan, Masya Allah. Ini barangkali jadi PR juga untuk para pemuda kita saat ini. Betapa kita mesti banyak bermohon kepada Allah. Ya, mohon hidayah, betul-betul dijaga keimanan kita. Karena pemuda itu memang dibidik secara khusus oleh setan. Karena lemahnya Islam itu dimulai dari para pemudanya. Kalau pemudanya tidak baik, maka akan terlihat bagaimana Islam sesungguhnya. Baik ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Nah ini Masya Allah ya, kita mungkin sama-sama berdoa. Kita doakan terkhusus mungkin untuk diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, entah itu orang tua kita, ataupun umat Islam secara umum, secara luas ya. Betapa umat Islam itu akan kuat kalau bersatu, dan betapa umat Islam itu akan kuat kalau setiap pemuda yang merasa dirinya muslim itu betul-betul menjadikan baginda Nabi adalah idolanya ya. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah ya. Kita tundukkan hati sejenak, kita mohon waktu, betul-betul ikhlaskan hati kita berdoa kepada Allah sejenak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladzi ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr, innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, para pemuda ada tanggung jawab besar di pundaknya ya. Baik, kita musafah dulu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, silahkan ikhwah, tafadhol, kita musafah.